Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita melakukan pembelajaran daring, silakan dipimpin doa. Silakan, Prastio. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Terima kasih, Prastio. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian nanti absensi ya. Absensinya ada di sini. Nanti ini diisi. Jadi absensinya sudah saya share di form absensi. Kalian isi seperti ini, email, tanggal absensi, kelas, kemudian nomor induk, dan lain sebagainya. Nanti di sini absensinya. Setelah absensi, kemudian absensi itu nanti saya batasi sampai jam 5, karena nanti pelajaran ini ada 2 sesi, yaitu sesi pertama pagi, kemudian sesi kedua sore, gitu ya. Kemudian sebelumnya kita telah membahas pelajaran ini ya, tentang konsep dan cara kerja file server. Tentang konsep dan cara kerja file server. Nah, adakah yang masih ingat apa itu cara kerja file server? Adakah yang masih ingat itu cara kerja file server bagaimana? Tolong dijelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan cara kerja file server? Ya, silakan Behaki. Cara kerja file server. Gimana, Behaki? Pak. Ya. Saya ulangi, Behaki, nggak kedengaran. Yang lain di mute dulu. Coba, silakan, Behaki. Gimana, Behaki? Yang lain di mute dulu aja, supaya nggak feedback. Dimatikan mic-nya. Nah, ayo Behaki. Cara server adalah menunggu untuk koneksi. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Cara kerja file server yaitu seperti yang diungkapkan Behaki tadi, bahwa server itu menunggu permintaan dari klien untuk koneksi, upload dan download begitu ya. Oke. Di pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari pembelajaran yang lalu, yaitu tentang cara konfigurasinya. Kemarin kita sudah belajar cara memahami cara kerja file server. Nah, sekarang ini kita mengkonfigurasi file server tersebut supaya bisa terjadi koneksi dan kemudian bisa upload dan download. Gitu ya. Kemudian ini materinya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan sintak konfigurasi file server. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan cara konfigurasi file server. Yang ketiga, kalian mampu mengaplikasikan sintak dalam konfigurasi file server. Yang keempat, yaitu kalian nanti diharapkan mampu melakukan konfigurasi file server. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita menggunakan model project based learning, yaitu model pembelajaran yang nanti
kita membuat produk, membuat project. Projectnya apa? Yaitu konfigurasi file server. Gitu ya. Baik, saya langsung ke materi. Materinya ada di sini ya. Kelihatan ya? Ya. Konfigurasi file server seperti ini. Yang pertama yaitu sintak untuk instalasi. Saya akan langsung mempraktekkan di sini. Kita bisa buka sistem operasi Linux ya. Kemudian kita masuk. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Halo? Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Kalian harus masuk Linux seperti ini ya. Oke, perhatikan. Perhatikan anak-anak. Kalian harus masuk Linux seperti ini. Kemudian kalian lakukan instalasi Samba. Instalasi Samba caranya begini. apt get install Samba. Nah, di sini karena sudah terinstall maka ada notifikasi Samba is already the new version. Berarti ini sudah terinstall Sambanya ya. Kemudian langkah kedua yaitu membuat directory. Caranya begini. mkdir home. Kemudian nama direktorinya. Nama direktori umpama latihan. Nah, ini sudah terbuat. Nama direktori latihan. Setelah itu kalian lihat di sini menduplikasi file Samba, file smb.conf menjadi smb.conf.asli. Caranya yaitu dengan cp etc samba.conf. cp etc home Samba smb ya, bukan home tapi di Samba smb.conf menjadi etc Samba, kemudian smb.conf.asli. Enter. Kemudian setelah mengcopy file Samba ini, kenapa kok di copy? Ini nanti supaya ketika kalian konfigurasinya error ataupun rusak, itu konfigurasi awal bisa dijalankan lagi. Jadi menanggulangi error yang akan terjadi gitu ya. Yang berikutnya yaitu menggunakan nano, membuka file smb.conf menggunakan nano. Sini nano etc tadi samba smb.conf dibuka, kemudian kalian tambahkan script yang ada di sini ya. Nah, kalian tambahkan scriptnya di akhir. Kalian scroll ke bawah sampai akhir. Nah, di sini ya. Kalian tambahkan script seperti ini. Nah. Kalian tambahkan seperti ini. Ini saya ini dulu ya. Ini nama konfigurasinya. Kalian bisa bebas ini namanya. Umpama contoh ini aja. Contoh conf. Kemudian path-nya kalian atur sama dengan home. Terus nama foldernya tadi latihan. Kemudian browsable
browsable. Jangan sampai salah ketik ya. Nah, kemudian readable. Yes. Setelah itu quest sama dengan no, quest oke, sama dengan no, public sama dengan no, kemudian read only no. Oke. Setelah diketik seperti ini, di Ctrl X untuk menyimpan, kemudian Y, enter. Nah, sudah selesai konfigurasi untuk file tadi. Dilanjutkan konfigurasinya yaitu mengatur hak akses. Kita atur hak akses siapa saja yang boleh mengakses folder ini dengan cara chmod 777. Ini kodenya variatif ya, nanti ada kode-kode yang lain di materi itu yang menjelaskan apa fungsinya. Kemudian home, kemudian nama foldernya latihan, di enter saja. Sudah selesai. Setelah itu kalian atur passwordnya, smb password min a, kemudian nama dari usernya. Di sini usernya admin file. Nah, begini. Oke. Passwordnya apa? Terserah ya, ini passwordnya terserah kalian. Saya atur di sini admin begini. Masukkan lagi passwordnya admin. Nah, selesai. Setelah itu kalian lakukan reset layanan Samba dengan cara etc.initd kemudian Samba restart. Nah, setelah ada notifikasi oke, ini menandakan bahwa Samba sudah bisa diakses atau layanan Samba sudah direstart dan menghasilkan hasil yang bagus. Oke di sini. Kalau di sini keterangannya warning atau error, berarti ada konfigurasi file server yang salah gitu ya. Nah, ya. Oke. Dari sini adakah pertanyaan? Karena kita sudah konfigurasi ini tadi. Silakan bertanya. Ya. Dari konfigurasi tadi. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana kalau ada yang error? Ya. Baik, saya tampung dulu. Ada lagi? Ya. Apa Maul? Nggak kedengeran. Apa sajakah kendala dalam perangkat? Oh, apa sajakah kendala dalam pengaturan Samba ya? Baik. Ya, saya jawab ya. Jadi pertanyaan Pras tadi, bagaimana jika ada error? Nah, jika ada error, kalian harus cek satu persatu dari langkah-langkah tadi. Mulai dari sini ya, mkdir ini membuat folder. Mungkin kalian salah script. Nah, error itu bisa disebabkan dengan salah script ketika menyeting ini. Kemudian pertanyaan dari Maul tadi, apa saja kendalanya? Kendalanya yaitu tadi. Yang pertama salah script, kalian itu sering salah script. Biasanya ketika salah script sedikit itu sudah menyebabkan error. Yang kedua yaitu mengenai jaringan. Jadi untuk jaringan harus diperhatikan juga di sini. Kalian harus lihat dulu apakah jaringan kalian sudah terhubung dengan server. Karena file server ini menggunakan sebuah jaringan untuk menghubungkan klien dan server. Di sini contoh. Ini punya IP address untuk servernya 30.107. Kita ping ke Windows-nya ya, ke klien. Umpama kliennya adalah 30.103.
Nah, ini terkoneksi. Ini berarti sudah terkoneksi, bisa diakses, gitu ya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kalian saya arahkan nanti ke Google Classroom ya. Jadi kalian masuk ke Google Classroom. Setelah itu kalian mengamati video konfigurasi tadi, kemudian kalian berdiskusi. Diskusinya sudah saya atur per kelompok di sini. Ada kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, kalian akses di sini. Ada sini saya atur pelajari dan kerjakan, yaitu bahan ajar, kemudian simulasi konfigurasi Samba. Kalian klik link ini, nanti akan masuk di sini. Nah, kalian bisa nanti mengerjakan simulasi ini. Diperhatikan di sini, gunakan sintak konfigurasi Samba untuk menjawab pertanyaan berikut, kecuali nama. Jadi kalian masukkan nama, setelah itu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Nah, pertanyaan yang ada di sini nanti akan menjadi nilai praktek kalian, karena pada masa pandemi ini kita tidak bisa praktek secara langsung, maka di sini kalian bisa menggunakan simulasi seperti ini. Contoh di sini, konfigurasi file smb.conf agar direktori yang sudah dibuat dapat diakses oleh publik dengan nama konfigurasi menggunakan nama depan masing-masing. Nah, di sini kalian dituntut untuk mengimprovisasi bagaimana cara konfigurasi file Samba, gitu ya. Setelah itu, kemudian kalian kerjakan LKPD yang di sini, lembar kerja yang di sini. Saya bukakan lembar kerjanya supaya kalian ada gambaran, yaitu menjawab pertanyaan ini. Jelaskan fungsi, sintak, kemudian bagaimana cara konfigurasi, bagaimana langkah penerapan, tuliskan langkah-langkahnya. Di sini ada semua, nanti kalian tuangkan hasilnya di ini, hasil dan analisis. Ini berkelompok. Nanti kalian tulis kelompoknya ada di sini. Nah, setelah itu, setelah mengerjakan ini, kalian convert menjadi PDF, dan kalian kirim laporannya ke sini, ke link ini. Nah, link ini nanti nama kelompok saja, kemudian nomor induk ya. Setelah itu, kalian masukkan filenya di sini, file PDF-nya. Nah, itu tugas kalian, yaitu pertama, jadi tugas hari ini yaitu mengamati video tadi. Setelah itu melakukan diskusi, kemudian kalian kerjakan LKPD, kemudian pengetahuan ini ilmu untuk nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuan, kemudian nilai praktek. Nah, oke, di sini nanti kita bisa bertemu lagi di sesi 2. Jadi untuk sesi ini saya akhiri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Marilah kita akhiri pada sesi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tugasnya? Sudah selesai ya? Ya. Sudah selesai ya tugasnya? Ya. Kalau saya lihat di sini diskusinya sudah bagus. Ada beberapa yang belum masuk di diskusi. Perhatikan. Ya. Sudah masuk semua di diskusi, dan juga ada sudah masuk laporan tadi ya, praktek. Sudah saya download laporannya. Di sini laporan dari kelompoknya Ahmad Nurisofa. Di sini ya, sudah ini ya, di sini. Seperti ini ya. Yang belum mengomentari diskusi silakan dikomentari, karena itu diskusinya harus semua masuk ya di situ. Kemudian nanti penilaiannya. Halo? Perhatikan. Ya.
Nanti penilaiannya kalian itu ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap ya. Penilaian sikap nanti saya masukkan di sini di form penilaian sikap. Termasuk absensi tadi masuk ke penilaian sikap. Kemudian di penilaian pengetahuan yang sudah kalian kerjakan berupa ini tadi simulasi dan juga penilaian praktek berupa laporan. Oke. Dari diskusi tadi, coba disimpulkan salah satu kelompok. Silakan. Ya. Coba kesimpulannya dari diskusi tadi, siapa? Ya, silakan disimpulkan. Bagaimana hasil diskusinya tadi? Lumayan. Jadi kesimpulan dalam konfigurasi, dalam konfigurasi Samba kita harus berhati-hati, Pak. Ya. Karena salah sintaks sedikit saja pasti konfigurasi tidak akan berhasil. Ya. Baik, terima kasih Sulaiman. Kesimpulannya tadi itu ya, salah satunya ya. Jadi supaya konfigurasi kita berhasil, itu harus berhati-hati dalam melakukan konfigurasinya, ya, dalam menulis sintaknya gitu ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih Sulaiman. Siap. Untuk kesimpulan yang lain, jadi memang betul kata Sulaiman ya. Dalam melakukan konfigurasi itu harus teliti untuk sintak-sintaknya. Kemudian jangan lupa juga jaringan ya. Jaringan harus terkoneksi betul. Nah, itu. Mbok. Itu pan sih lo. Baik. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan depan, halo? Terputus terus ya. Ya, untuk pertemuan depan kita akan melakukan uji ataupun pengujian dari konfigurasi yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi, bagaimana cara kita mengakses folder tadi ya? Saya beri gambaran sedikit cara mengakses folder tadi. Saya kasih gambaran ya. Nah, di sini kita ketikkan saja FTP ini ya. Oke. Kemudian kita masuk di IP address 30.107. Nah, bentar, ini salah ya. Salah, ini harus pakai titik. Nah, di sini ada make sure tab background. Ya, bentar. Sebentar. Ini IP address-nya ya. Nah, ini tadi contoh folder yang sudah kita buat ya. Jadi ini cara mengujinya bagaimana di sini. Nah, kalian juga bisa mengakses ini. Kita usernya tadi apa? Admin file gini ya. Kemudian passwordnya tadi admin. Enter. Nah, kita bisa mengakses foldernya. Gambaran dari pertemuan yang akan datang seperti itu. Jadi kita bagaimana cara melakukan pengujian. Ini sudah masuk di server Samba. Dia bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, baik. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya cukupkan di sini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, silakan dipimpin doa, Prastio. Berdoa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istau'atuka ma qara'tuhu faradu ilayya izzati ilayhi wa la tanzini ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.